Nah, apalagi ini vaksin yang bisa menimbulkan bermiliar. Yang menginginkan ini jangan cepat berlalu kemesraan ini kan. Karena ini kan bisnis vaksin ini kan bermiliar-miliar dolar. Kan mesti harus dipelihara, diopen ini biar panjang gitu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Arsuna Arif dari Forum News Network. Apakah virus corona itu rekayasa dalam pengertian bahwa itu adalah senjata biologis atau bioweapon? Hingga sekarang ini masih terus menjadi perdebatan. Banyak juga yang mengait-kaitkannya dengan perang dagang antara China dengan Amerika. Donald Trump semasa menjabat sebagai Presiden Amerika bahkan menuntut China meminta maaf dan membayar kerugian sebesar 10 triliun US dollar. Ini merupakan kompensasi, kata Trump, yang dituntut kepada China karena akibat dari virus corona itu Amerika banyak mengalami kerugian. Belum lagi kalau kita bicara soal angka penularan dan kematian di Amerika. Amerika salah satu negara yang paling menderita akibat COVID ini. Tetapi seperti kita ketahui sekarang, mereka lebih cepat melakukan recovery setelah pemerintahan berganti dari Trump ke Joe Biden. Seperti kita ketahui, COVID ini kan pertama kali ditemukan dan menyebar di Wuhan. Ini pada awal Desember 2019 dan kemudian kini menyebar ke seluruh dunia. Dan masuk Indonesia itu pada awal bulan Maret tahun 2020. Nggak terasa ya, sekarang sudah 1,5 tahun lebih. Ini hampir 2 tahun kita dilanda COVID. Dan di Indonesia sendiri ada juga sejumlah orang yang meyakini bahwa virus COVID itu adalah rekayasa. Bukan faktanya, mereka tidak percaya adanya COVID, tapi mereka mempersoalkan apakah itu merupakan virus yang alami atau virus rekayasa. Dugaan adanya rekayasa ini didasarkan fakta bahwa hingga kini kan kita belum membaca temuan-temuan ilmiah yang menyatakan bahwa COVID itu terbukti menyebar dari binatang ke manusia. Dulu ada dugaan bahwa itu dari kelelawar. Kebetulan juga di Wuhan ada pasar binatang di sana dan diduga mungkin menyebar dari situ. Fakta yang ada sekarang adalah bahwa penularan COVID itu dari manusia ke manusia. Jadi ini dinilai tidak natural. Ini merupakan senjata bioweapon. Bahkan ada yang menduga juga itu diternakan di laboratorium virus di Wuhan, China. Karena itu sampai sekarang China masih menjadi fokus dari perhatian dunia dan banyak menyalahkan China karena COVID memang pertama kali fakta yang tidak bisa dibantah itu menyebar dari muncul pertama kali di Wuhan dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Lepas benar tidaknya COVID adalah rekayasa sebagai senjata biologi, fakta yang tidak bisa dibantah itu bahwa industri farmasi dunia itu mengeruk keuntungan yang sangat besar dengan menjual vaksin ke seluruh dunia. Tidak berlebihan kalau mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir mencurigai ada yang sengaja memelihara pandemi corona untuk keuntungan yang sangat besar. Dunia farmasi ini begini. Saya berkali-kali dan sudah lama karena saya kebetulan juga ikut mengelola rumah sakit dengan apotek begitu ya. Sudah lama saya mengamati dunia farmasi itu sebetulnya sama saja kira-kira dunia narkoba tapi legal. Ya, ya, misalnya kalau obat gitu ya harus ada, kalau obat itu banyak dokter kalau harus memberikan yang paten, nanti suka adalah pedagang besar farmasinya apa yang kemudian bisa ya uang terima kasih karena paten, padahal itu udah sama, yang generik kan murah gitu kan. Nah, itu kecil-kecilannya aja, begitu rumah sakit juga nanti kalau mau ngambil yang ini ya itu nanti diskonnya istilahnya atau komisinya besar segala macam itulah. Sehingga sampai barangkali ingat ketika Presiden Barack Obama pernah telepon ke India, coba obat kok di India bisa murah banget sih, gimana gitu. Kita datangi sana tidak bisa tembus juga, ya kan? Kok harganya bisa jomplang. Di sini aja ada kerabat saya yang kena kanker paru-paru, akhirnya membentuk asosiasi dengan mereka para penderitanya gitu ya, yang suka rutin berangkat ke India beli obatnya.
Untuk kanker paru-paru jenis apa itu ada 4 jenis, pokoknya salah satu jenis itu bisa diobati. Obatnya itu yang untuk sebulan rombongan titip nanti satu berangkat ke India, berarti kerabat saya. Ya untuk sebulan bisa 1 juta. Di sini itu 1 hari itu obatnya bisa hampir 1 juta. Murah benar di India. Ya, dan dari sini diimpor juga dari India juga sama gitu loh. Ya saya tahu yang impor ya perusahaan besar juga gitu kan, ini itulah kok ya bisa dan sebagainya dan sebagainya. Cerita begini mungkin bisa sampai pagi nggak habis karena saya sedikit banyak dengar ceritanya ngerti. Nah apalagi ini vaksin yang bisa menimbulkan bermiliar, maka saya kembali juga saya kira di narasi saya pernah mengatakan secara nasional apalagi internasional yang menginginkan ini jangan cepat berlalu kemesraan ini kan. Karena ini kan bisnis vaksin ini kan bermiliar-miliar dolar, kan mesti harus dipelihara, diopain ini biar panjang gitu loh. Ya, jadi ya Anda nggak usah terlalu heran kalau kayak gini. Jadi regulasinya itulah jawabannya. Harus kuat. Tapi apa benar yang bikin regulasi nggak dilobi, nggak digarap juga, ya kan? Itulah susah. Itu tadi pernyataan Pak Fuad Bawazir yang saya kutip dari webinar Narasi Institute. Pak Fuad rupanya belajar dari pengalaman pribadinya, punya rumah sakit, punya apotek, jadi dia berurusan dengan industri farmasi ini. Semua berurusan dengan industri farmasi kalau urusannya dengan rumah sakit dan juga apotek. Fakta bahwa industri farmasi besar bermain dan berkepentingan dengan adanya pandemi juga sebelumnya diungkapkan oleh mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Coba kita simak lagi ya pernyataan Ibu Siti Fadilah Supari dalam dialog kebangsaan yang dilaksanakan oleh Forum Tanah Air. Forum Tanah Air ini adalah forum diaspora Indonesia yang berpusat di New York, Amerika Serikat. Apakah virus baru akan ada terus? Nah, ada statement saya di dalam buku saya. Apabila vaksin menjadi komoditi dagang, maka hal ini akan mengakibatkan para pedagang farmasi atau apa ya, itu akan merencanakan pandemi-pandemi yang akan berikutnya. Contohnya kalau sekarang ternyata untungnya besar banget dengan pandemi ini, untungnya besar banget. Ya pasti akan ketagihan dong. Nanti bikin lagi dong, kapan bikin pandemik lagi. Untungnya supaya 2 kali lipat lagi, 3 kali lipat lagi, dan sebagainya. Jadi seharusnya vaksin betul-betul menjadi barang sosial yang tidak diperjualbelikan dan tidak dimasukkan ke pasar bebas. Bahkan hal-hal yang bersangkut dengan kesehatan tidak boleh dipasar bebaskan. Tidak boleh dimasukkan ke dalam neoliberal sistem. Nah gitu Pak Nursi. Kesehatan jangan masuk pasar bebas. Itu saya perjuangkan dulu pada waktu di ASEAN. Dan saya berhasil memperjuangkan itu sehingga Menteri ASEAN menolak pasar bebas di bidang kesehatan. Akhirnya ketahuan bahwa itu biang keroknya saya dimarahin sama kalah kalau nggak salah. Wah, tapi bukan saya yang tanda tangan, saya hanya mengutarakan di antara menteri-menteri ASEAN. Dulu saya menolak pasar bebas kesehatan. Jangan sampai, karena kalau kesehatan masuk pasar bebas, maka nyawa taruhannya. Nah, itu. Nah, virus baru apa akan ada terus? Ya itu tergantung. Kalau vaksin masuk pasar bebas, vaksin masuk komoditi dagang, maka akan timbul virus-virus baru. Berapa besar sih nilai bisnis yang dihasilkan dari vaksin ini yang dikeruk oleh para industrialis di bidang farmasi ini? Nah, kalau berdasarkan pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi, dia menyebut bahwa dunia ini saat ini setidaknya membutuhkan sampai 11 miliar vaksin. Nah, saat ini populasi manusia di dunia mencapai 7,8 miliar. Dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menargetkan 70% atau sekitar 5,5 miliar orang manusia di seluruh dunia mendapatkan vaksinasi COVID-19. Itu yang sering disebut sebagai upaya untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan komunal. Setidaknya setiap negara yang terjangkit corona maka perlu ada 70%
dari warganya yang harus mendapat suntikan vaksin corona. 1 orang membutuhkan 2 dosis vaksin. Maka kata Menkes, ada 11 miliar dosis vaksin yang dibutuhkan. Tapi kapasitas produksi saat ini baru mencapai 6,2 miliar dosis. Ini rupanya industri farmasi berlomba-lomba untuk segera memenuhi kebutuhan vaksin itu. Siapa yang duluan produksi, mereka bisa segera memasarkan. Karena industri vaksin ini, industri vaksin COVID khususnya adalah fear industri atau industri ketakutan. Jadi berapapun yang diproduksi, barang yang ada apapun, entah efikasinya tinggi atau tidak, langsung diserbu oleh negara-negara yang mengalami penularan COVID sangat tinggi, termasuk Indonesia. Bagaimana dengan Indonesia? Pemerintah juga menargetkan 70% penduduk disuntik vaksin. Jadi kalau total penduduk Indonesia sekarang ini 270 juta, maka setidaknya jumlahnya 70% itu sekitar 180-an 2 juta. Jadi kalau kali 2 saja itu maka setidaknya Indonesia membutuhkan 364 juta vaksin. Benar-benar ini big money, ini big industri. Siapa yang tidak ngiler gitu di tengah situasi ketika semua industri berhenti, industri vaksin panen besar. Itu kalau kita hanya butuh 2 kali suntikan vaksin. Sekarang ini sudah ada wacana untuk melakukan suntikan yang ketiga. Jadi 6 bulan lagi diperlukan suntikan ketiga. Bahkan untuk para tenaga medis itu sudah diumumkan akan mendapat suntikan ketiga. Tetapi kalau kita melihat efikasi dari Sinovac yang hanya sekitar 50% sekian, ada kemungkinan besar kita harus juga menjalani vaksin yang ketiga. Nah, ini peluang bisnis yang lebih besar lagi. Seperti tadi saya katakan, ini namanya fear industry, jadi industri ketakutan, dan banyak fakta menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah menjalani vaksin sampai 2 kali pun masih bisa terkena COVID lagi. Jadilah kita kemudian ingin vaksin yang ketiga, nanti setelah ketiga kita keempat, kelima dan seterusnya. Ini seperti vaksin flu yang kita harus memperbaiki kita harus memperbaruinya setiap 6 bulan sekali. Ini betul-betul luar biasa, jadi tidak mengherankan kalau seperti dikatakan oleh Pak Fuad Bawazir tadi, ada industri farmasi memang sengaja memelihara COVID ini. Jadi ini adalah bisnis $billion. Nah, Indonesia itu sampai saat ini hanya bisa jadi pasar. Karena sampai sekarang kita belum memproduksi vaksin. Kita beberapa waktu yang lalu mendengar kabar bahwa ada vaksin merah putih yang dikembangkan oleh lembaga Eijkman. Dan pada waktu itu diperkirakan produksinya itu pada bulan April tahun 2021. Ini sekarang bulan April sudah lewat. Kita sudah masuk di bulan Juli dan menjelang bulan Agustus, menjelang hari kemerdekaan. Sementara vaksin merah putih sampai sekarang juga belum kedengaran kabar beritanya. Ada juga vaksin Nusantara yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan. Tapi belum ini sudah banyak mendapat penolakan. Walaupun juga banyak sejumlah tokoh yang memberikan dukungan, termasuk Menteri Kesehatan Siti Fadullah Supari. Tidak berlebihan kalau banyak yang menyebut bahwa persoalan vaksin ini adalah persoalan kedaulatan, bukan masalah kesehatan. Karena itu tadi, kalau kita hanya menjadi pasar, bukan hanya keuangan kita yang dikeruk, tetapi kita juga punya ketergantungan terhadap industri-industri farmasi besar dunia. Dalam situasi seperti ini bukan hanya industri farmasi yang main ambil untung. Sejumlah pejabat di Indonesia juga diduga punya motif-motif ekonomi ketika merancang vaksin berbayar. Kita beberapa waktu yang lalu mendengar ada rencana pemerintah untuk membuat vaksin berbayar, ya, dikenal dengan istilah yang sangat mulia, gotong royong. Tapi intinya sebenarnya ya gotong royong itu maksudnya rakyat yang suruh gotong royong untuk membeli vaksin. Yang disampaikan ke publik sih vaksin gotong royong ini katanya dalam rangka meringankan beban keuangan pemerintah. Memang betul sih keuangan pemerintah saat ini memang sangat berat. Bukan hanya menghadapi pandemi COVID tapi juga keuangan negara, ekonomi kita juga mandek. Jadi karena itu perlu ada gotong royong untuk membeli vaksin, tidak semuanya gratis. Itu yang disampaikan oleh pemerintah. Tapi kalau kita telusuri lebih jauh, jelas ini ada moral hazard, ada etikat yang tidak baik di tengah pandemi. Ada industri farmasi dalam negeri, ada orang tokoh-tokoh tertentu yang jelas melihat ini sebagai sebuah peluang, sebuah potensi untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Seperti yang saya sebutkan tadi, jumlah yang dibutuhkan untuk vaksin itu luar biasa besar, dan ini adalah industri ketakutan. Jadi orang merasa perlu berbondong-bondong untuk mendapatkan vaksin. Banyak yang menertawakan ketika ada yang mencurigai bahwa virus COVID adalah sebuah rekayasa. Apalagi adanya konspirasi yang melibatkan lembaga kesehatan dunia seperti WHO.
Tapi mari kita simak nih pengalaman Ibu Siti Fadilah Supari. Konspirasi itu begini Pak Heris Beno. Kalau orang bilang teori konspirasi, kalau saya itu menghadapi konspirasi dengan mata kepala. Jadi saya menulis resolusi ke WHO, menuntut WHO, ini kan WHO menggalang dukungan untuk protes ke WHO. Begitu digelar sidang, yang saya hadapin negara adidaya, bukan WHO-nya kemana, kok yang keluar negara adidaya itu yang menurut saya itu konspirasi pada waktu itu. Saya keluar ya, herdernya keluar. Lah, iya, WHO-nya sembunyi nggak nyebelin kan. Yang saya hadapin itu betul-betul karena saya jadi kalau ceritanya kayak wayang itu sudah menghunuskan keris, terus bareng kelihatan terus kerisnya dimasukin lagi kan nggak lucu. Ya sudah, jadi saya nggak sengaja untuk melawan negara adidaya tersebut, tetapi karena resolusi saya jalan, dukungan pada saya jalan, akhirnya jalan juga gitu. Nah, makanya jadi terpaksa berani, itu terpaksa Pak Nursi jangan ngetawain saya loh. Jadi itu nggak sengaja saya melihat konspirasi. Tidak sengaja melihat konspirasi. Oh, konspirasi itu kayak gini toh. Lah suratku, aku ngomel-ngomelnya sama WHO kok yang nongol negara adidaya. Yang mungkin orang Indonesia nggak ada yang berani gitu. Nah. Apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Supari ini real, true story. Ini kisah nyata semasa dia menjabat sebagai Menteri Kesehatan dan berhadapan dengan Lembaga Kesehatan Dunia WHO. Ketika itu dia mencoba mengatasi virus flu burung dan flu babi. Ibu Siti Fadilah Supari bercerita bahwa pada waktu itu hampir saja WHO itu menetapkan status Indonesia sebagai negara pandemi virus flu burung. Ini persis kejadian seperti sekarang. Bahkan sekarang ini menurut Ketua WHO, Indonesia sudah menjadi epicenter dari virus corona. Apa akibatnya kalau kemudian Indonesia dinyatakan pada waktu itu mengalami pandemi? Dipastikan akan terjadi situasinya seperti sekarang. Kita harus membeli vaksin dalam jumlah yang sangat besar. Begitulah, tatanan dunia ini sudah berubah. Korporasi, industri besar dunia bisa menitikkan agendanya kepada negara, terutama negara dunia ketiga yang lemah seperti Indonesia. Apalagi dengan adanya moral hazard, etika tidak baik dari para pejabatnya. Maka bangsa ini, negara ini akan selalu menjadi korban eksploitasi dari kepentingan global. Apakah itu kepentingan negara-negara adidaya atau kepentingan korporasi global, yakni industri farmasi dunia. Sedihnya, kebanyakan para industrialis farmasi dunia ini, industri global ini, mereka bekerja sama dengan para pejabat-pejabat lokal yang tidak bermoral. Saya Heris Beno Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.